Polisi menerima laporan dari Ramadhani Syah Pulungan, Komandan Regu Security di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AKB. Ramadhani Syah membuat laporan atas dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Dishub di Medan yang terjadi pada Selasa 13 Agustus 2024. Kapolsek Medan Baru, Kompol Yayang Rizky, mengatakan pihaknya masih memintai keterangan pihak terkait. Meski begitu, polisi akan mengupayakan mediasi dalam kasus tersebut. Menurut keterangan Ramadhani Syah, aksi piting tersebut dipicu terkait pintu akses keluar masuk kantor P3AKB yang diduga dihalangi oleh para oknum Dishub Medan. Menurutnya, seharusnya bila ada sosialisasi sebaiknya dilakukan di dalam kawasan kantor, terlebih sebaiknya koordinasi dengan dinas P3AKB ataupun pihak security. Bang, izin bang, di mana sih bang awal mula kejadian pertengkaran abang dengan pihak Dishub, bisa dijelaskan bang? Pada hari Selasa, tepatnya jam 7:30 pagi, Dishub menutup akses keluar masuk pintu kantor kita. Lalu kita pihak security, saya pribadi menegur baik-baik. Pak, kenapa ditutup akses keluar masuk kantor? Bapak kan tidak boleh seperti itu. Kalaupun memang ada membuat barcode ataupun yang program Bapak, silakan Pak. Tapi bukan berarti Bapak tutup. Kok siapa katanya? Saya siapa? Apa urusan kau? Siapa kali kau rupanya katanya? Tidak boleh gitu Pak, tolong hargai saya Pak. Masa Bapak gak ada koordinasi ke dalam? Terjadi perdebatan bang. Setelah perdebatan mereka datang rame-rame membisik membanting saya. Begitulah kronologis kejadian ini bang. Kira-kira bang, apa yang sempat diucapkan oleh oknum Dishub sampai terjadi adanya dugaan pencekikan hingga dibanting gitu? Tidak ada kata-kata, cuman itu yang kata-kata yang saya lontarkan, saya izin dengan baik-baik. Dan mereka mengatakan siapa kali kan rupanya katanya. Ya saya kan security Pak, saya kan hanya baik-baik. Kenapa seperti ini? Saat sementara pegawai kita masuk, karena mereka mau absen juga. Saya kan baru pernah naik baik-baik. Tiba-tiba mereka datang ngomong dengan kata-kata tinggi, saya pun lebih tinggi juga, para begomin lah Pak. Tapi saya tidak ada mengatakan yang lain-lain, mereka langsung banting saya, menyekik saya. Terjadilah penyengkekan, dibanting, ini saya berdarah. Sampai celana saya koyak. Begitulah ceritanya Bang. Kira-kira bang, apa harapan abang untuk oknum-oknum Dishub yang aksi arogan itu bang? Kalau saya ya atas nama saya, mungkin dari atas nama kantor, sesuai dengan tindakan pidana Bang, gimana mereka yang membuat saya secara brutal, arogan. Ya tindakan sesuai hukum lah Bang. Itu harapan saya. Udah melapor ke pihak berwajib? Udah, saya udah melaporkan pihak berwajib. Gimana terkait Dishub itu, ngapa sih bang di depan pintu masuk kantor? Menutup pakai apa lampu apalah mereka Bang? Revikon ayah tuh. Mereka Ditutup. setiap hari mereka di sini. Baru ini sih Bang. Baru ini mereka, makanya saya datang baik-baik, saya cerita baik-baik, tidak ada saya ngomong malas, saya bilang Pak izin, saya bilang. Kenapa ditutup? Kebetulan ibu kabit saya masuk. Kabit saya masuk, Bang, jangan dihadang itulah Bang. Masa ibu saya mau absen memang hadang. Tunggu dulu lah. Kalau emang abang mau bikin barcode, silakan ke dalam. Koordinasi baik-baik, bukan begini. Terjadi perdebatan lagi kembali Bang. Dari situlah terakhir kali saya dibanting. Pada saat pasca katakanlah sikap arogansi kemarin itu ya, saya tuh datang ke kantor tuh 7:55 in the last minute sebelum absensi. Itu memang saya lihat Trafikon tuh ngalangi, cuman mungkin karena sudah selesai kejadian jadi udah mulai renggang lah itu ya pada dia. Saya masuk, saya pikir kawan-kawan tuh mau latihan pawai 17-an rame-rame di depan sini. Saya tanya, kalian mau pawai ya? Enggak Bu, ternyata mereka lapor ke saya, Bang Dani dicekek lehernya gitu. Loh, jadi kan kok diam aja ya. Apa masalahnya? Dijelaskan sebentar, secara garis besar saya keluar. Saya itu orang yang paling nggak bisa lihat anggota saya diganggu. Karena saya kenal Bang Dani ini. Memang saya baru hampir 2 tahun lah di sini, tapi karena mereka jumlahnya nggak banyak, jadi untuk mengenal karakter satu persatu itu dari 6 orang itu tentu tidak sulit bagi saya gitu. Jadi saya tahu Dani ini pasti bagaimana supaya kami bisa absen. Saya tahu dia gitu. Itu kabit. Sementara Bu Sekdis yang belum datang. Saya kan di belakang Ibu Rohima itu. Waktu itu ada satu kabit yang ketahan masuk kalau saya lihat dari CCTV-nya. Terus karena dia mungkin panik, ya gimana kita berharap orang yang
security harus berbahasa, izin Bapak tolong gini ya, bahasa protokoler ya nggak bisa dong. Nah, jadi mungkin panik waktu udah bentar lagi jam 8 itu portal absen tutup gitu. Sehingga dia minta supaya, kalau saya lihat videonya ya, tolong dibuka lah itu. Dari awal mungkin dia udah minta buka, tapi mungkin Pak Disubnya masih bersikeras karena menjadi keharusan bagi ASN yang masuk ke dalam kantor ini harus punya barcode berlangganan dulu, baru boleh parkir di sini gitu. Jadi terus saya dengar bahasa dari Pak Disubnya seperti tidak mendukung, jangan tidak mendukung. Nah itu yang saya tersinggung. Saya tidak singgung ketika dinas ini dianggap tidak mendukung atau dianggap menghalang-halangi kebijakan Pemko Medan. They are very very wrong. Kenapa? Karena saya pribadi nih atas inisiatif sendiri mengundang Dinas Perhubungan Kota Medan sebulan yang lalu untuk melakukan sosialisasi parkir berlangganan. Kalau tidak mendukung itu apa namanya? Nggak boleh. Saya mantan orang Pemko Medan. Dan saya adalah tipikalnya, dan kita semua di sini ya, apapun yang jadi kebijakan pemerintah kami tidak pernah kontra. Apapun. Karena kami tahu semua kebijakan itu dilakukan pasti sudah pakai perhitungan yang panjang. Ya memang kita kalau mau bergerak menuju metropolitan, hal-hal kebijakan-kebijakan seperti ini memang harus dimulai. Dan memang ada pro dan kontra, tapi tidak dari kami kontra itu. Nah, jadi kita bukan persoalkan kebijakannya, kami dukung. Nah, kemudian pada saat sosialisasi sebulan yang lalu, itu juga kita, beberapa dari kita termasuk saya pribadi on the spot langsung beli barcode berlangganan. Ini kan menguntungkan sebenarnya bagi masyarakat. 130.000 setahun, udah kita dibebaskan biaya parkir. Jadi yang saya persoalkan adalah kenapa sampai ada pengeroyokan seperti itu. Saya belum lihat videonya itu ya. Lalu setelah dialog nggak menemukan kata sepakat, saya masuk lagi ke dalam, saya minta perwalnya, saya baca pasal demi pasal, dan saya ingat-ingat waktu sosialisasi yang dikenakan parkir berlangganan adalah yang di atas jalan dan di bahu jalan, belum di pekarangan. Lalu saya keluar lagi, saya panggil, tapi tidak ada satupun petugas Disub yang datangi ke saya. Saya masih punya rekaman videonya. Mana? Saya bisa bicara dengan siapa ini? Saya bilang. Akhirnya mungkin Pak Aga masih ada di situ. Saya nggak tahu jabatannya apa. Kayaknya berpangkat lah dia, banyak atributnya kan. Saya menjelaskan, terus mereka bilang, oh ternyata yang pekarangan juga dikenakan parkir berlangganan, tapi itu masih rancangan perwal. Nah, perwal masih rancangan lagi. Berarti ada dugaan oknum-oknum anggota Disub itu udah melanggar SOP, Bu ya? Di Horiansip, Pak Kabitnya Richard itu bilang bahwa mereka sosialisasi. Saya boleh, Pak Richard boleh dikonfrontir saya. No, itu bukan sosialisasi. Mohon maaf Pak Richard, itu bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu surat. Nah, atau nggak usah surat deh, ngomong gitu ke kita. Kami mau sosialisasi. Dan untuk apa sosialisasi? Kami sudah sosialisasi. Nah, kami satu dinas loh, kami di lantai 2 itu seluruh ASN, non ASN, cleaning service, petugas jasa keamanan, supir, sosialisasi. Kami yang mengundang. Jadi jangan udah kasus kayak gini dia bilang dia mau sosialisasi, bukan itu cara sosialisasi. Dan kalau memang ada target yang harus dibebankan kepada kami, ngomong aja sama saya atau sama siapa ASN di sini. Kalian udah parkir atau minimal biarkan kami absen dulu deh. Nah, habis itu ya disisir mana ini belum. Enak-enak lah ngomongnya. Kita sama-sama pemerintah kok gitu. Terus saya udah tawarkan di akhir, Pak, jadi gimana nasib anggota saya tuh, Bapak? Apa solusinya? Udah gini aja Bu, kalau dia nggak terima, laporkan aja polisi. Saya punya videonya. Terus Bapak yakin, Bapak nggak mau minta maaf? Enggak. Berarti Bapak nggak ada etikat baik ya? Enggak. Laporkan aja. Oke, sudah. Itulah akhir dari pembicaraan kami sama Pak Disub. Tapi itu jelas bukan sosialisasi.